Ustaz, bagaimana kami bisa mendeteksi ini masih lurus atau sudah menyimpang nih? Saya tidak ada 10. Makanya yang 10 itu satu. Yang pertama, orang yang mengingkari salah satu dari rukun iman atau salah satu rukun Islam. Yang kedua adalah dia meyakini tauhid seperti berbuat syirik atau berbuat khurafat. Yang ketiga, meyakini masih ada wahyu yang turun. Yang keempat adalah meragukan sebahagian isi Al-Quran. Yang kelima adalah menafsirkan Al-Quran tidak sesuai kaidah-kaidah, tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti usul bahasa Arab, tidak mengerti tentang qawaid tafsir, bagaimana menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang keenam, tidak meyakini hadis sebagai sumber bukti. Yang ketujuh, mencaci menghina nabi-nabi Allah. Yang kedelapan, mengakui ada nabi setelah Nabi Muhammad. Yang kesembilan, merubah-rubah atau menambah mengurangi pokok-pokok ajaran agama. Haji tidak perlu berbuka. Salat tidak perlu 5 waktu. Yang terakhir yang ke-10 adalah satu aliran yang mengkafirkan seseorang. Ini kalimatnya saya ulangi. Aliran yang mengkafirkan, bukan membid'ahkan ya. Beda nih. Mengkafirkan seseorang karena orang tadi dianggap bukan kelompoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 10 kriteria aliran itu dianggap menyimpang. Sebenarnya dalam sholat 5 waktu sebanyak 17 kali sehari semalam kita berdoa kepada Allah dalam kalimat di dalam ayat surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Itu 17 kali minimal. Kalau ada sholat-sholat sunat tentu akan lebih banyak lagi. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Jadi Bapak Ibu, saya Herman Gani, Pak Camat, Pak Hamidi, Bapak Ibu sekalian, orang tua kami yang nanti muliakan, kita berharap Allah tunjuki kita jalan yang lurus, tidak yang bengkok, tidak yang sesat. Terus jalan yang lurus itu seperti apa? Ayat dalam surah Al-Fatihah itu menjelaskan. Ini namanya, kalau di Ustaz Yasriman namanya tafsir ayat-ayat. Ditafsirkan oleh kalimat berikutnya. Jalan yang lurus itu ukurannya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah memberi nikmat kepada mereka. Mereka. Siapa mereka itu? Para nabi-nabi Allah. Siapa mereka itu? Para sahabat-sahabat Nabi. Siapa mereka itu? Para orang syahid, orang-orang soleh yang sampai wafatnya mereka husnul khotimah. Ya Allah, tunjuki kami jalan seperti jalan mereka. Jangan pula seperti jalan Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab. Itu ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdub, tidak jalan yang engkau benci. Walad dhalin, tidak jalan yang sesat. Walad dhalin, la itu tidak, jangan la-nya hilang. Wad dhalin, dan jalan yang sesat. Nah, apa ciri-ciri jalan yang tidak sesat? Maka oleh majelis ulama dibuatlah semacam rumusan umum. Ini rumusan umum Pak. Ada 10 kriteria. Tetapi untuk menentukan orang ini sesat atau tidak bisa Bapak, tidak bisa Ibu, tidak bisa lembaga lain,
lembaga yang memiliki kewenangan itu adalah kewenangan Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa. Disampaikan oleh Prof. Farizan tadi, menetapkan orang sesat itu tidak semerta-merta semudah itu, Pak, ya. Menetapkan orang itu sesat tidak semerta-merta mudah. Dipelajari, dipanggil, didiskusikan, diinvestigasi, ditanya-tanya. Bisa setahun, bisa 2 tahun, Pak. Begitu kita keluarkan aliran surat keterangan sesat, kalau dia tidak kembali, nanti bisa kena delik penistaan agama orang tadi. Nah, tetapi kalau kami MUI tidak kokoh menyampaikan dalil tentang kesesatannya, yang bersangkutan bisa balik menuduh kami, menggugat kami dengan delik pencemaran nama baik. Jadi kena juga. Jadi menjaga umat ini ada risikonya. Sekarang, Ustaz, bagaimana kami bisa mendeteksi ini masih lurus atau sudah menyimpang? Saya tidak ada 10. Pasalnya yang 10 itu satu. Yang pertama, orang yang mengingkari salah satu dari rukun iman atau salah satu rukun Islam. Kita punya rukun iman 6, punya rukun Islam 5. Salah satu dari rukun iman atau rukun Islam itu diingkari oleh yang bersangkutan, maka itu kriteria dia sudah tidak ihdinas siratal mustaqim lagi, maka dia sesat. Seperti rukun Islam itu 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ada orang mengatakan bahwa sholat itu tidak lagi wajib. Itu ada di kita, sholat tidak lagi wajib. Ini hati-hati. Kemudian ketika ia mengatakan sholat tidak wajib, ia menceramakan, mendakwakan dan memobilisasi orang, mengorganisatorkan orang, itu sudah sesat. Tapi hati-hati, macam ibu-ibu nanti pulang ketemu suami belum sholat subuh. Jangan dikatakan ini suami aliran sesat, tidak. Itu hanya suami sesat saja itu. Belum bentuknya aliran. Ya, karena banyak orang yang tidak sholat. Itu Pak, jadi rukun iman yang 6, rukun Islam yang hati-hati. Akidah kita ini masih kokoh kepada Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar baik dan qadar. Itu 6. Diingkari salah satu, hati-hati. Jadi walaupun jubahnya panjang, pakai sorban panjang, tetapi sudah mengingkari ini, hati-hati. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah meyakini, itu yang pertama. Yang kedua adalah meyakini tauhid atau keimanan yang tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dia meyakini tauhid seperti berbuat syirik, itu hati-hati. Atau berbuat khurafat, pergi ke kuburan, diajaknya orang bersama-sama ke kuburan, sampai di kuburan nanti bersama-sama meminta orang yang dalam kubur untuk mendoakan dirinya kepada Allah. Seharusnya yang terjadi adalah meminta kepada Allah, mendoakan orang yang dalam. Kan berbeda, subjek, predikat, objeknya berbeda. Kalau susunan kalimatnya, itu hati-hati. Dan orang yang berupaya untuk mengajak kita ke akidah yang tidak lurus. Bapak Ibu, sedikit hikmah. Rasulullah itu dulu ketika di Mekah itu orang Quraisy Mekah melihat perkembangan Islam yang di bawah Nabi ini pesat, semakin ditekan semakin mundur, semakin disiksa pengikutnya, semakin patriotnya semakin
kuat, loyalisnya semakin kuat. Maka orang Quraisy itu merubah siasat dari keras kepada lembut. Nabi diajak berunding. Ada satu orang negosiator dulu Quraisy namanya Utbah bin Rabi'ah. Utbah inilah yang diajak untuk berunding kepada Nabi. Apa isi rundingnya? Muhammad, engkau hentikan dakwahmu, kami beri uang. Kami beri kekayaan. Hati-hati Pak, uang ini bisa membuat orang berubah. Bu, ada orang datang ke rumah ibu, Iko duit untuk ibu 1 juta, ibu tak bisa ke masjid. Mau apa tidak? Mantap, alhamdulillah. Kita naikkan angkanya. Ibu kopi di 3 juta, dijojo-jojokannya apa nama bahasa kampung Pak? Tidak tanda tanya kita. Kau duit 3 juta masing-masing, tak usah sholat subuh ke masjid. Mau apa tidak? Mantap ibu ya. Naikkan angkanya 5 juta. Pak, kalau awak tes Iko duit untuk apa? Untuk abang-abang 5 juta masing-masing, tak usah sholat Jumat ke masjid. Kira-kira kalau kita tes ada tak separuh yang hilang? Mungkin bisa lebih. Iya atau tidak? Tak ada ujian kita nih. Dan 5 juta, 10 juta itu sedikit Pak. Bagi kita aja banyak. Jangan ke 5 juta, 10 juta Pak. Pilih kemarin saja 250.000 tambah sembako selesai. Tuh, Nabi tidak goyah, tetap sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha, walaupun dirubah pakai uang. Kemudian yang kedua kan Nabi karena tidak mampat dirubah pakai kekuasaan, diangkat menjadi penguasa tertinggi di Arab ketika itu. Orang kalau dengan kekuasaan ini Pak, ini jangan main-main ini. Kekuasaan. Ada orang tidak diperhitungkan Pak di masyarakat. Tiba-tiba jadi wali kota dia, tunduk orang sebelumnya. Betul apa tidak? Jangankan jadi wali kota apa segala macam. Itu kekuasaan ini. Nabi tidak boleh. Yang ketiga kan diuji pakai perang. Bahkan kata Utbah ini, pesan-pesan dari tokoh-tokoh Quraisy ini, ambil oleh engkau anak gadis yang tercantik di kampung, atau kalau kamu sakit ekstrimnya, atau kalau kamu suka dengan istri kami, akan kami ceraikan nikahi. Tapi Nabi tidak boleh. Bapak-bapak kan belum diuji perempuan aja. Kalau diuji selesai juga. Dan kan viral nih sekarang dengan perempuan justru menentukan satu lembaga besar di negeri ini. Nah, ini akidah kita Pak. Jadi jangan goyah untuk oleh sesuatu yang sifatnya merobek keyakinan. Itu yang kedua Pak, aliran yang mesti kita pahami. Jadi bertauhid, berakidah tidak sesuai Quran. Kita cepat saja, mudah-mudahan masih tersisa waktu di ujung untuk tanya jawab. Yang ketiga, meyakini masih ada wahyu yang turun. Jadi meyakini masih turun wahyu. Jadi begini Pak, ittifaq para ulama sepakat dari nas-nas yang didari Al-Quran dan hadis. Begitu Al-Quran stop seiring wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Al-Quran berhenti. Begitu Al-Quran berhenti, begitu Nabi wafat, wahyu itu tidak ada lagi sampai hari kiamat. Tidak ada lagi wahyu. Kalau ada orang mengaku menerima wahyu, malam tadi bening saya menerima wahyu. Kalau yang bersangkutan menerima wahyu, ingat
manusia yang menerima wahyu itu disebut nabi atau rasul. Kalau ia mengatakan menerima wahyu, sama saja menyebut dirinya sebagai nabi. Itu hati-hati. Tunda. Jadi kalau ada orang sudah sudah mengatakan saya menerima wahyu, saya nabi, atau tinggalkan. Ini aliran yang sudah menyimpang. Pak, ya itu cara mendeteksinya, Pak. Udah 3. Yang keempat adalah meragukan sebahagian isi Al-Quran. Aku hati-hati itu. Kalau ada orang ini Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ada bahagian dari Al-Quran yang diragukannya, atau ia mengatakan Al-Quran ini adalah hasil dari modifikasi Nabi sendiri yang membuat Al-Quran. Tidak, Pak. Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, mulai dari huruf, teks, kalimat, itu semuanya dari Allah, dan membacanya ibadah. Itu kunci-kuncinya, Pak. Jadi kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Jadi tidak ada satupun wahyu itu tidak melalui malaikat Jibril. Tidak ada malaikat lain yang suruh. Hanya malaikat Jibril satu-satunya diturunkan kepada Nabi, membacanya itu ibadah. Bahkan dalam satu riwayat, satu huruf itu dinilai 10. Itu ibadah. Itu kalam Allah. Kalam Allah ini tidak ada keraguan di dalamnya. Sekarang ada orang yang mendakwakan, yang menceramakan bahwa sebagian Al-Quran ini tidak lagi betul, sudah ditambah-tambah. Ini orang berhati-hati, kita dengar. Pak, Bapak Ibu, hati-hati. Yang sedikit, Bapak Ibu pernah dengar dalam tausiah-tausiah atau dalam bacaan-bacaan referensi kita bahwa Nabi Muhammad itu ummi. Ummi itu tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Istilah yang ditujukan bagi seseorang yang buta aksara. Jadi buta tulisan, buta baca. Nabi itu buta tulisan, buta baca. Tapi Nabi bukan orang yang bodoh. Tetapi Nabi tidak ada kemampuan saat itu membaca atau menulis. Keadaan ini dipakai oleh orang-orang untuk mendiskreditkan Nabi, bahwa Nabi kali itu bodoh. Masa seorang Nabi tidak pandai menulis? Seharusnya kata mereka, Nabi itu kalau dalam SD dulu namanya mata pelajaran mengarang bahasa Indonesia. Pernah Bu? Jadi ada 2 bahasa Indonesia mengarang. Kalau sekarangnya pandai buat buku, bisa buat jurnal, bisa buat artikel. Wah, itu mantap. Tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nabi diyakini tidak pandai baca, tidak pandai tulis. Ya kan? Kalau seandainya Nabi itu bisa membaca, pandai mengarang, bisa buat jurnal, bisa buat buku, bisa buat artikel, maka sahlah nanti orang mengatakan Al-Quran ini memang buatan Nabi Muhammad. Karena dia pintar buat buku. Apa itu? Ditambah lagi Nabi Muhammad ini tidak pernah bohong, seumur hidupnya 1 kali pun tidak pernah. Masya Allah. Bapak, satu-satunya manusia, ya, Nabi Allah, ya. Kita ulang firman-Nya, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang tidak pernah berbohong seumur hidup. Maka dia dipanggil dengan Al-Amin, terpercaya. Coba Bapak Ibu angkat tangan yang tidak pernah berbohong seumur hidupnya. Angkat tangan. Angkat tangan yang tidak pernah bohong dalam bulan ini. Angkat tangan yang tidak pernah bohong dalam minggu ini. Angkat tangan yang tidak pernah bohong dari subuh kemarin sampai subuh tadi. Itulah jadi Nabi pula.
Awalnya kok kamu Pak, ngaku pula jadi nabi. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi kembali kita ke pokok. Yang keempat adalah mengingkari Al-Quran ini tidak benar lagi. Yang kelima adalah menafsirkan Al-Quran tidak sesuai kaidah-kaidah. Tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti usul bahasa Arab, tidak mengerti tentang qawaid tafsir, bagaimana menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, disinilah letak nanti kita semua. Di mana letak kita? Pengalaman kami, Bapak Ibu, memproses orang-orang yang mengaku-ngaku tadi, dipanggil ke MUI berhadapan-hadapan. Di sini ada komisi fatwa, ya, di antaranya nanti ada Ustaz Dr. Zulmi Robi, dan biasanya saya yang jadi moderator ini kegiatan komisi fatwanya. Ketika ditanya ke orang, Pak, apa pandai bahasa Arab? Enggak. Apa pandai baca Quran? Enggak. Apa pernah belajar ilmu nahwu sharaf? Enggak. Pernah belajar tafsir? Enggak. Pernah belajar fikih? Enggak. Pernah belajar hadis? Enggak. Enggak semuanya, Pak. Terus dari mana Bapak memahami agama ini? Dari terjemahan saja. Nah, itulah yang diikut. Nah, cuman sayangnya Pak, ada yang mengikut, ada yang mau ikut, itu jadi masalah. Wah, ada juga. Berarti lemah betul lah imannya masyarakat kita. Kalau bapak-bapak yang sudah ikut kajian seperti ini selesai perkara, tapi ada masyarakat kita yang sudut-sudutnya, yang tidak ikutnya, itu mudah itu untuk dimengerti. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, tidak meyakini hadis sebagai sumber hukum. Ittifaq ulama, masadurul ahkam sumber hukum itu dua, pertama Al-Quran dan dua hadis. Hadis itu dipakai untuk menafsirkan Al-Quran. Kalau kita tidak memakai hadis, Pak, tidak mungkin 13 rukun sholat ini bisa kita pahami. Itulah hadis. Itu kalau dia mengatakan cukup Al-Quran saja, hadis tidak perlu, nanti dia menjadi ingkar sunnah. Itu ciri-ciri dia sesat. Yang ketujuh, mencaci, menghina Nabi-Nabi Allah. Jadi kalau ada orang berdakwah, berceramah, tapi kita dengar dicaci-cacinya para Nabi-Nabi Allah, dihina-hinanya, disebutnya yang enggak. Saya pun tak berani juga menyebut. Di antaranya Nabi itu perempuan, Nabi ini begini. Itu menjauh. Kalau bisa dilaporkan, kemana dilaporkan? Bisa secara berjenjang. Kalau sudah meresahkan, bisa dilaporkan ke polisi. Nanti polisi begitu menerima laporan, polisi pun kan tidak juga bisa menetapkan ini betul sesat atau tidak, kecuali nanti polisi akan konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia. Jadi di MUI itu Pak ada seluruh ormas, ada MUI, ada Muhammadiyah, ada Wasila. Jadi dia berkumpul tempat majelis duduknya para ulama-ulama yang bersumber dari ormas-ormas yang ada di Indonesia. Yang ketujuh, yang kedelapan, mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi ada orang mengaku Nabi setelah Nabi Muhammad. Apakah ada? Ada Pak. Ada Pak. Ustaz Dr. Bawardi Muhammad Saleh yang paling diizin, beliau kan pernah bertanya ke MUI Jawa Barat, Ustaz, Pak Kiai, apa kira-kira problematika keagamaan yang ada di Jawa Barat? Maka MUI Jawa Barat menjelaskan, kami di sini Ustaz, setiap hari ada orang mengaku jadi nabi. Itu problematik. Nah, apakah di kita ada? Ada Pak. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu ada orang datang ke MUI minta surat keterangan. Kami sendiri yang memproses kalau surat keterangan ayahnya Islam. Surat keterangan ayahnya Islam. Memangnya ayahnya non-muslim ya? Nah, Pak, Islam ayahnya. Tapi kok surat keterangan rupanya
ayahnya itu sedang di ICU rumah sakit, sedang sakit. Nah kemudian rupanya ayah itu pengikut Ahmadiyah. Ahmadiyah itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah. Jadi ada nabi namanya Mirza Ghulam Ahmad, ujungnya itu jadi Ahmadiyah. Di situ sesatnya ada nabi setelah Nabi Muhammad. Terus surat keterangan ini gunanya ayat Nabi Islam ditemukannya video dasar bahwa dia sudah disyahadatkan oleh anak-anaknya dengan ditemukan oleh dokter dan perawat. Videonya Pak. Nah itulah dasar kami. Saya pun membuat dasar surat. Bingung juga Pak Lurah, macam apa dasar suratnya. Maka saya buat memperhatikan penjelasan keluarga terkait dengan orang tua kandung Nabi ini dan video yang ditemukan. Maka bapak sama ini adalah beragama Islam. Untuk apa guna surat ini? Nanti kalau meninggal ayah kami Pak, inilah dasar kami supaya diselenggarakan secara muslim, supaya nanti SKM bisa tempat mau menyelenggarakan. Nanti tak menggelar. Nah, dan bapak ini bukan main-main Pak. Dia lama di Chevron Dubai, bukan orang main-main. Tapi ya tadi, Bapak Ibu kembali sedikit, kita ingin ihdinas siratal yang ke-9 yang ke-9 merubah-rubah atau menambah mengurangi pokok-pokok ajaran agama. Jadi pokok-pokok ajaran agama ini dirubah. Haji tidak perlu kemudian. Salat tidak perlu 5 waktu. Dirubah pokok-pokok ajaran. Ya. Nah, orang yang merubah-rubah pokok ajaran agama ini, maka kita berhati-hati. Yang terakhir yang ke-10 adalah satu aliran yang mengkafirkan seseorang. Ini kalimatnya saya ulangi. Aliran yang mengkafirkan, bukan membid'ahkan ya. Beda nih. Mengkafirkan seseorang karena orang tadi dianggap bukan kelompoknya. Nah, yang disebutkan oleh Prof. Rizal tadi, karena saya yang membuat berita acara dengan Ustaz Zulkifli. Kenapa Ustaz Zulkifli diajak waktu itu? Karena ini terkait dengan kawasan teritorial Muhammadiyah. Jadi suaminya itu lahir tahun 80. Tetapi begitu masuk kelompok tadi, maka dianggap lahir Februari 2024. Kok lahir? Ternyata ketika masuk kelompok mereka dibaikat baru dianggap lahir. Yang kedua, lihat ini Pak, ini poin yang ke-10. Yang kedua, cirinya adalah sejak masuk itu dianggaplah dia ini mu'allaf. Biasanya dalam konsep kita, mu'allaf itu adalah yang non-muslim begitu masuk agama Islam disebut mu'allaf. Ini tidak orang Islam yang nyata-nyata Islam masuk kelompok mereka dianggap mu'allaf. Berarti kita ini kafir. Apa saya kafir? Yang ketiga, tidak perlu sholat 5 waktu, cukup membaca terjemahan beberapa ayat itu dianggap sholat. Ya. Yang keempat, tidak mengakui organisasi kemasyarakatan keagamaan. Jadi NU, Muhammadiyah, Wasliyah itu tidak diakui. Itu kan semacam organisatoris. Jadi bapak boleh ikut Muhammadiyah, boleh ikut NU, tidak ikut satu pun boleh atau tidak? Tetap kita beragama Islam. Itu hati-hati.
luar biasa ini menjadi atensi bagi kami dan ada tempatnya. Apalagi sekarang anak-anak kita ini kan rapuh. Anak-anak kita ini kecil game online. Kalau sudah dewasa judi online. Kalau sudah jadi orang tua pinjaman online. Online semuanya. Nah, anak-anak kita ini kalau kita tanya sekarang, nah sini dulu saya. Coba rukun iman ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Dampak anak-anak. Coba nanti lintas Bapak Ibu. Pulang nanti. Nah, sini dulu saya. Berapa rukun iman? Nah, tapi bapak-bapak apal dulu. Kalau bapak berapa? Tahun keberapa sama kan tidak? Itu akidah kita mesti dikokohkan. Nah, inilah beberapa hal 10 kriteria dan ingat ini kriteria tidak bisa dipasang dengan orang semerta-merta. Butuh dulu ditanya, diteliti, diinvestigasi, baru bisa kita tetapkan. Jadi jangan mudah menuduh orang aliran sesat tanpa ada lembaga yang memfatwakan yang bersangkutan sesat. Nah, perhatikan juga hati-hati, jangan nanti bias ya, blunder. Blunder itu maksudnya jangan nanti kemana-mana. Bapak Ibu, aliran sesat itu dia mengaku Islam masalah. Kalau dia mengaku tidak Islam, selesai perkara apa? Tak kita urus. Karena tidak Islam. Tapi yang bersangkutan mengaku beragama Islam. Itu masalahnya. Yang kedua, aliran sesat itu beda dengan perbedaan mazhab atau muqaranatul mazahib, perbandingan mazhab dalam fikih. Perbedaan mazhab itu tidak aliran sesat, itu adalah hanya perbedaan fikih. Jangan pula sembarang aliran sesat semuanya. Bapak biasanya sholat tidak pakai kunut. Tahu-tahu bapak sholat pakai kunut subuh itu. Tiba-tiba ada orang maju jadi imam, nggak pakai kunut. Jangan disebut aliran. Nah itu beda. Itu beda itu nggak masuk aliran sesat. Sama sih muqaranatul mazhab itu macam-macam dia. Contoh begini, sedikit untuk perkaya referensi. Kalau kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha, setelah niat takbiratul ihram, berapa takbir pada rakaat pertama? 7. Sudah kita 7, baca Al-Fatihah, baca surat, baru ruku. Begitu nanti rakaat kedua, langsung takbir 5 kali. Baca Al-Fatihah, baru baca surat. Itu apa tidak? Biasanya rakaat kedua ini imam sering latari. Begitu. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kata jemaah apa? Subhanallah. Artinya apa? Takbir dulu 5 kali. Ada mazhab Imam Malik. Mazhab ini beda. Khusus rakaat kedua, baca Al-Fatihah dulu, baca ayat, baru takbir 5 kali Ustaz. Satu baru sujud. Beda apa tidak tuh? Itu tidak aliran sesat tuh. Itu perbedaan mazhab saja. Maka kalau ada orang yang versinya Imam Malik, ternyata takbir 5 kalinya sebelum ruku, asiklah belakang. Subhanallah, subhanallah. Apa itu subhanallah? Itu kan perbedaan mazhab saja, Pak. Dan kita ini mesti suka tidak suka, mazhab makmum itu mazhab imam. Apa maksud Ustaz di mazhab makmum, mazhab imam? Kalau imamnya itu turun, maka itulah mazhab kita sebagai makmum. Itu ittifaq ulama. Jadi sengaja aku sholat subuh 2 rakaat mengikut imam. Karena kita sudah menyatakan makmuman, ternyata betul imam yang
kecuali menurut Allah. itu fikihnya Pak Imam Asy'ari, saya tidak tahu. Itu fikihnya. Sama seperti kasus nanti. Ini ada ini muqarraratul mazhab bil fiqh, ini tidak ada sesat, itu hanya perbedaan fikih yang kadang-kadang oleh kita karena tidak paham menjadi ribut. Tapi bagi yang paham tidak ada. Contoh, saya itu memakai mazhab bersentuhan dengan istri bagiku. Itu saya memakai mazhab Imam Asy'ari. Tapi ada kawan-kawan yang alumni dari Timur Tengah, mazhabnya apa? Tidak batal. Ya kan, itu kan perbedaan mazhab. Ada kawan-kawan saya sama-sama dosen bersentuhan murid tidak batal karena memakai mazhab Imam Abu Hanifah yang membatalkan itu kalau hubungan suami istri bersentuhnya dua kemaluan baru batal. Itu mazhab fikih Pak, bukan aliran sesat itu. Nah sekarang kita bapak dengan saya mazhab kita bersentuhan murid. Adalah imam awak tadi, pergilah bergonceng suami istri ke masjid, langsung ke parkir. Sampai di parkir, ya bang, abangnya ke dompet laki-laki, perempuannya ke tempat ibu istrinya. Tapi sebelum berpisah mereka cepika-cepiki dulu. Lelok selapnya, ya lah bang, kita nampak. Ternyata dia yang jadi imam. Ada masalah. Udah batal tadi itu. Bininya dipegang. Itulah masalah. Habis udah mana dia untuk dari parkir langsung masuk. Bubarlah orang semuanya. Enggak perlu Pak. Langsungnya saja dapat jadi makmumnya. Kenapa? Mazhab imam, mazhab kita. Itu biasa. Itu fikih itu. Bapak kalau pergi haji, pergi umroh, mazhab Bapak apa? Syafi'i lagi? Tak bisa. Karena mereka berbeda. Kalau soal itu tanya Pak Imam kita, selesailah dia. Nah ini muqarrarah, bukan aliran sesat. Maaf agak panjang sedikit. Demikian lagi kita bisa